saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sekali lagi dengan penuh semangat katakan shalom. Haleluya. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Luar biasa. Mari sebelum memuji dan menyembah Tuhan, berikan salam kepada kanan kiri saudara. Berikan senyum yang termanis. Oh, katakan kau luar biasa saudara. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau fokuskan setiap hati pikiran kita hanya kepada Tuhan saudara. Kita mau menyembah Tuhan karena kita percaya kita punya Bapa yang baik, yang senantiasa menyertai kita dan kasih setianya yang tak pernah berkesudahan. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Jikalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau yang baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau tinggalkan segala persoalan di dalam hidup kami. Dan kami hanya mau fokuskan setiap hati pikiran kami hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab kami percaya saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau yang akan mengutus Roh Kudus-Mu yang menjadi penghibur dan penolong bagi setiap kami untuk menjamah setiap kami. Dan kami percaya kami akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hati kami Tuhan. Dan bawa kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas setiap kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain. Engkaulah Tuhan. Haleluya Yesus. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Penasehat di hidupku, penghibur bagi jiwaku. Katakan ya Roh Kudus penolongku di tubuh jiwa dan rohku. Dari hatimu katakan penasehat.
Mari saudara jemaat itu bersama-sama bangkit berdiri. Oh, Engkaulah penghibur bagi setiap hati kami, Tuhan. Ya Roh Kudus, penolongku, jiwa dan rohku, tambah hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku, pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku, tambah Kudus di sini kau bagiku. Naungi setiap kami, Tuhan. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Katakan Kau Maha hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin setiap hidup kami dan jalan kami, jalanku. Kuasa-Mu itu yang menghidupkan seluruh jiwa kami, Tuhan. Kudus di sini kau bagiku. Haleluya. Naungi setiap hidup kami, hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Angkat suara-Mu. Setiap hidup kami, Tuhan. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu, Tuhan. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Kudus di sini
saat kami meninggikan nama-Mu, kuasa-Mu sudah bekerja di tempat ini Tuhan. Oh, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang saat ini sedang terluka, Engkau akan balut Tuhan dan kasih-Mu Tuhan. Yang saat ini mempunyai jalan buntu, kami percaya keluar dari tempat ini sudah Kau sediakan jalan keluar Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Engkau Allah yang dimuliakan. Biar Engkau Allah yang senantiasa ditinggikan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang siap bersuka cita bagi Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang siap bersuka cita buat Tuhan, sekali lagi berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bersama-sama kita puji nama Tuhan, sebab Dia Allah yang Maha Besar. Hanya satu nama yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang tegak, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, Ya gunung batu keselamatanku. Haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama Tuhan saudara, tiada bandingnya. Itu yang membuat kita bangga. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita katakan, oh nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya, amin. Segala kuasa duduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya, dia dahsyat saudara. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa duduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya.
lagi saya mau ajak saudara untuk mengangkat tangan kita. Sungguh hanya Dialah yang layak disembah. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan di atas segalanya. Karena kebesaran-Mu Tuhan, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut dan mengaku itu ya Yesuslah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita akan agungkan segala kebesaran-Nya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan dari hatimu. Kami memuji Pengakuan kami Tuhan kepada Engkau besar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka pujian dari hatimu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Ajaib ya Tuhanku, Ajaib ajaib Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Takarabaya setekarababa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Sungguh ajaib kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau pagi ini kami bisa merayakan ibadah Pentakosta Tuhan. Kami tahu hari pencurahan Roh Kudus yang sangat spesial di tahun ini, yang kami peringati karena kebesaran-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Setiap hari kami semakin kagum akan Kau Tuhan. Setiap kami menemui jalan buntu, palang-palang tembaga, tembok-tembok yang sangat tebal, saat Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami, Kau tuntun kami, Kau guidance kami. Semua pintu, palang, tembaga, tembok yang sangat tebal itu jebol di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dalam kehidupan kami. Pagi ini sesuatu yang tidak mungkin itu sudah menjadi mungkin dalam kehidupan kami karena Engkau beserta dengan kami. Roh Kudus berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari kami menjadi hamba yang benar, menjadi anak Allah yang benar, anak raja yang benar, punya hati yang benar, punya sikap yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir dalam tangan-Mu. Bukan kami yang beracara, bukan saya yang berbicara, tapi Kau sendiri yang berbicara melalui roh dan firman-Mu Tuhan. Urapan yang baru, hikmat yang baru, kesembuhan yang baru tercurah pagi ini. Orang yang datang dengan segala macam kelemahan, kesakitan, belenggu, hari ini sembuh, hari ini lepas di dalam nama Yesus. Orang yang membutuhkan berkat pagi ini Tuhan Kau ulurkan berkat buat mereka. Demi nama Yesus ajari kami punya hati yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mau dibentuk Tuhan, diajar Tuhan lebih lagi, melangkah lebih jauh lagi dengan iman yang kuat. Kita katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya Anda luar biasa. Hari ini Anda sangat ganteng dan cantik. Saudara, dalam kitab Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu disebut hari pencurahan Roh Kudus, saudara. Tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Hari pencurahan Roh Kudus itu jatuh pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke surga, di mana 10 hari yang lalu kita memperingatinya. Saudara, Pentakosta pertama berasal dari festival panen Yahudi yang disebut Shavuot. Panen pertama dipersembahkan kepada Tuhan. Pentakosta adalah perayaan awal panen gandum, perayaan sebagai ucapan syukur atas buah sulung dari panen gandum, saudara. Tapi kemudian dikaitkan, beberapa mengaitkan dengan peringatan akan hukum yang diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Saudara, ada transformasi, ada perubahan, ada transformasi gereja
dari hari raya Yahudi ke festival Kristen, festival pengikut Kristus, terkait dengan keyakinan bahwa karunia Roh Kudus kepada para pengikut Yesus itu ada, saudara. Itulah kenapa hari ke-50, hari 50 hari sama dengan 7 minggu. Oleh karena itu mereka menyebutnya hari raya panen, hari raya berminggu-minggu, karena ada 7 minggu, saudara. Orang Kristen modern saat ini merayakan Pentakosta sebagai hari libur, serta mengingat Roh Kudus menyerbu semua gereja dalam Kisah Para Rasul. Pentingnya Pentakosta melalui baptisan Roh Kudus dan api, para rasul menjadi lebih tahu misteri Injil, memenuhi syarat untuk mengkhotbahkan kepada orang-orang dari segala bangsa dan bahasa. Hari ini izinkan saya sharing bagaimana punya prinsip yang benar di hadapan Tuhan, bagaimana kita hidup berkemenangan. Kita belajar di 1 Tawarik pasal 14, kita buka mulai ayat 8, kita akan baca sampai ayat 17, saudara. 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai ayat 17, saya baca yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. 2-3, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat 9. Ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Saudara, Anda perhatikan, ketika Daud telah diurapi jadi raja, dikatakan di ayat 8, majulah semua orang Filistin maju untuk menangkap Daud. Daud dengar, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika Filistin itu datang mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, sebelum Daud maju lebih lanjut, maka ayat 10 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11 Anda baca, 2-3. Lalu dan Daud memukul mereka, kalah di sana. Terus Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos Baal Perasim. Yang ke-12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13 Anda baca. Apa? Begitu nyerbu sekali lagi, Daud langsung? Enggak. Nyerbu lagi. Apa yang dikatakan berikutnya? Ayat 14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Orang naik kebablasan, diserbu meneh, lo nantang aku bar meneh kok. Melasa gede hati ini, orang takut meneh, saudara. Daud tidak, saudara. Loh kok nyerang meneh? Orang kapok-kapok ternyata. Begitu orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju. Beda kan? Beda. Janganlah maju di belakang mereka. Diajari strateginya. Tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka. Beda jurusnya, beda strateginya. Sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 15 Anda baca yang keras, 2-3. Maka
strateginya beda. Ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Yang ke-17 Anda baca 2-3. Pagi ini izinkan saya sharing dari apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saya untuk sharing ke Anda. Kalau Anda pegang 5 prinsip hidup berkemenangan berdasarkan kisah Daud yang kita bahas barusan. Kalau Anda paham ini saudara, hidup Anda akan selalu berkemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang pertama saudara, yang pertama. Anda harus mendapatkan apa saudara? Urapan Roh Kudus. 1 Tawarik 14 ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Anda pikir Anda diurapi lewat pencurahan Roh Kudus, terus Anda enggak ada musuh gitu kan? Anda pikir setelah Anda diurapi, terus Anda enggak ketemu masalah gitu kan? Anda pikir setelah Anda diurapi, masalah Anda hilang, semakin lama semakin enggak ada masalah, semakin enggak ada masalah. Bukan saudara. Dikatakan di 1 Tawarik 14 ayat 8, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Urapan Roh Kudus adalah kunci untuk mengalami hidup berkemenangan, saudara. Anda dan saya harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Jangan pernah Anda keluar dari rumah. Anda tidak saat teduh dengan Tuhan. Anda tidak memuji dan menyembah Tuhan. Anda tidak membaca Alkitab. Anda bunuh diri, saudara. Mari kita buka Mazmur 20 ayat 6 ngomong apa? Mazmur 20 ayat 6 ngomong apa? Baca yang keras. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, urapan Roh Kudus inilah yang akan membuat Anda dan saya bisa hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dalam sukacita, saudara. Urapan Roh Kuduslah yang membuat hidup kita ini berubah. Urapan Roh Kuduslah yang memberikan kita kuasa untuk melakukan mujizat dan hidup dalam kemenangan, saudara. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan sama-sama, kamu, ngomong kiri kanannya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, tunjuk kiri kanannya, dan kamu, ngapain urapan kuasa itu turun? Ngapain kuasa itu turun? Maka kamu akan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Urapan turun, kuasa turun, menerima kuasa bukan untuk diri kita sendiri, Pak. Itulah kenapa Roh Kudus ini adalah pribadi yang membuat banyak pertentangan. Karena banyak anak Tuhan tidak kenal Roh Kudus secara pribadi. Pengennya punya kuasa, pengennya punya urapan yang luar biasa. Tapi Anda enggak kenal Roh Kudus secara pribadi. Karakternya Roh Kudus kayak apa? Wataknya kayak apa?
hatinya Roh Kudus kayak apa, sifatnya kayak apa. Anda enggak pernah mau kenal. Kenapa? Anda pikir Anda terima kuasa, berarti Roh Kudus jadi jongosnya Anda. Wah, ya selesai saudara. Karunia, kuasa, manifestasi Roh Tuhan sudah banyak dibicarakan. Di mana-mana ada. Tapi pernahkah orang membicarakan tentang buah roh? Jarang. Kenapa? Orang kurang suka membicarakan tentang buah roh. Ini loh manusia. Egoisnya setengah mati. Padahal buah roh itu sama pentingnya dengan karunia roh, saudara. Banyak orang bisa mendengar suara Tuhan. Benar? Betul? Tapi banyak orang tidak mengerti hatinya, saudara. Dia mau nangkep sak karpe dewe. Dia maunya rak mungkin koyok ngene iki rak mungkin. Sing bener ki koyok ngene. Kan aku selalu aku. Aku lebih aman. Aku lebih dilindungi. Aku lebih teratur hidupku. Ora koyok mbiyen. Aku ndak pernah tanya. Kalau orang bisa mendengar suara Tuhan, pernah enggak mengerti hatinya? Untuk mengerti hatinya Tuhan. Waktu doa pencurahan Roh Kudus, Pak Agung Indra ngomong apa? Kita harus bergaul dengan Roh Kudus dengan benar. Baru Anda mengerti hatinya Tuhan. Baca Alkitab. Biarkan Roh Kudus menuntun Anda dan saya. Maka akan ada perubahan yang ditimbulkan dari pergaulan, dari komunitas bersama Tuhan, saudara. Itulah kenapa saya berdoa, saya sungguh berdoa. Anda jangan cuman ingin mengejar kuasa, urapan, karunia, dan segala macamnya. Belajar mengerti hatinya, saudara. Yang kedua, apa prinsip hidup berkemenangan dari apa yang kita belajar dari Daud. Yang kedua, baca yang keras. Anda harus menghadapi masalah, bukan menghindarinya, saudara. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan buat Anda, tadi kita sudah baca. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan, sikap Daud bukan menghindar. Dikatakan apa? Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Yang ke-9 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Perhatikan, Daud mendengar, majulah ia menghadapi mereka. Saudara, kasih Allah itu unconditional. Kasih Allah itu tanpa syarat. Berkat Allah ada syaratnya. Saya berdoa pagi ini hati Anda yang selama ini salah itu terbongkar, saudara. Saya ulangi. Kasih Allah itu apa, saudara? Tanpa syarat. Unconditional love. Berkat Allah itu apa, saudara? Ada syaratnya. Syarat untuk mendapatkan berkat Allah, syarat untuk mendapatkan terobosan hidup adalah ketika Anda menemukan solusi atas masalah kehidupan. Saya coba pelan-pelan. Karena saya tahu yang saya bicarakan poin 2 ini akan gerogoti mental pengecut, mental penakut, konsep salah itu ajur kabeh. Syarat untuk mendapatkan berkat Allah, syarat untuk mendapatkan terobosan hidup adalah ketika kita menemukan solusi atas masalah kehidupan. Anda bisa menyelesaikan masalah, Anda bisa menyelesaikan kewajiban Anda dengan urapan kuasa Roh Kudus,
maka Anda akan menemukan yang namanya berkat itu luar biasa. Anda akan naik, iman Anda kadarnya itu naik. Emas aja ada kadarnya. Kalau Anda ingin emas murni 24 karat itu dimurnikan. Artinya selesaikan masalahnya, selesaikan kewajibannya dengan urapan kuasa Roh Kudus. Yang paham katakan amin. Saudara, semakin banyak Anda menyelesaikan masalah dalam hidup Anda dan saya, maka Anda akan mendapatkan upah. Semakin banyak Anda bisa menyelesaikan masalah dalam hidup Anda dan saya, Anda akan semakin mendapat banyak berkat, banyak terobosan yang semakin besar. Anda dibayar sebesar masalah, sebesar kesulitan yang bisa kita selesaikan, saudara. Dalam hati gini, loh, lah kok beda? Tak pikir Tuhan berperang gantikan saya. Aku tak nganggur ning omah. Kipas. Delolap. Mau naik level iman dari mana, Pak? Contohnya apa? Saya perhatikan baik-baik. Yusuf menyelesaikan masalah mimpi Firaun. Yusuf mendapatkan upah sebuah jabatan Perdana Menteri di Mesir. Benar atau benar? Anda pikir Yusuf pangan turu? Tidak bergaul dengan Tuhan? Tidak menghadapi Firaun? Yusuf menyelesaikan masalah mimpi Firaun. Yusuf mendapatkan upah sebuah jabatan Perdana Menteri di Mesir. Contoh yang kedua, Daud menyelesaikan masalah bangsanya dengan menaklukkan Goliat. Daud mendapatkan upah menjadi menantu raja, mendapatkan sejumlah hadiah dan bebas pajak. Benar enggak, saudara? Daud lo menghadapi Goliat. Janda di Sarfat menyelesaikan masalah Nabi Elia. Dia dan anaknya mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan selama masa kelaparan. Maaf, bahasa sekarangnya selama krisis ekonomi, saudara. Dan anaknya dibangkitkan dari kematian. Saudara, Anda harus mengatasi masalah emosional. Anda harus mengatasi masalah kebiasaan buruk. Kadang kalau Anda mengatasi masalah dengan emosi, Anda nggak dapat solusi apa-apa. Anda punya kebiasaan buruk apa? Nah, ada masalah tua mbak digede-gede di hyperbola. Anda akan menuai, saudara. Anda nggak akan mengatasi masalah apa-apa kalau Anda nggak bisa mengatasi masalah emosional Anda. Anda nggak bisa mengatasi kebiasaan buruk Anda. Anda harus mengatasi masalah kesalahan dalam hal yang paling kecil sekalipun, ngelola keuangan pribadi. Kalau Anda selamanya nggak bisa ngatur uang, Anda selamanya nggak bisa komunikasi dalam keluarga Anda nggak akan pernah keluar dari masalah itu. Anda harus belajar dengan rendah hati, mengatasi masalah kesalahan yang sudah Anda hadapi. Anda harus belajar mengatasi masalah mulut, tentang apa yang keluar dari mulut, keluar dari perkataan, dan tentang apa yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu makanan, saudara. Nggak bisa semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kasih mujizat. Itu setuju saya. Tapi Tuhan ingin Anda bertumbuh, Pak. Tuhan ingin jangan ulangi lagi masalah itu. Tuhan ingin ngomong apa? Jaga sikapmu. Kemarin malam, doa pancuran Roh Kudus. Kemarin malam saya ngomong ke semua jiwa muda juga. Kalau Anda masih muda, jangan sia-siakan masa depanmu. Dengan hari ini kamu melangkah dengan cara yang salah. Saya masih ingat, sebelum saya lulus kuliah di Unika, selain kuliah saya ngelesi, saya jualan temulawak door to door, saudara. Permisi, saya punya temulawak. Ini ada es batunya, dicoba. Enak toh, enak, beli ya. Muka saya tuh sudah nggak ada harganya. Karena saya butuh tambahan uang saku.
Ada pengusaha jual HVS rim-riman. Saya nembung, boleh nggak tak jual? Nanti tak kirim barangnya, tak bayar, boleh. Jual apa? Kartu Natal, kartu Lebaran kuwabe tak dol, isi pilot pun tak jual. Saya beritahu, jangan pernah lakukan hal konyol di masa muda. Sudah terlanjur Pak, bertobat. Kenapa? Mumpung tenaga Anda masih kuat. Setelah Anda masuk usia 40 tahun ke atas, secara tenaga fisik Anda mulai turun. Apalagi 55 tahun ke atas. Kalau Anda sudah masuk 55 tahun ke atas, Anda mengalami kehancuran dalam keluarga, Anda mengalami kehancuran keuangan, Anda mengalami apapun gagal total. Terus Anda usia 60 tahun, Anda ngomong gini, aku main balik. Dengan Tuhan aku mau utang lagi sekarang. Aku akan bayar utang, aku akan bangkit lagi. Karena katanya buku Colonel Sanders juga melakukannya. Maka ada Kentucky Fried Chicken. Kan katakan begitu kan? Anda nggak pernah berpikir kemampuan Anda saat bertarung, saat Anda masih muda dulu dengan sekarang, sudah beda Pak. Kalau Anda dengan modal hutang, Anda membuka sesuatu usaha baru dengan hutang, Anda yakin bisa bayar bunganya saat cicilannya dengan usia segitu Bapak Ibu? Lah terus gimana Pak? Minta hikmat Roh Kudus, Anda punya anak dan cucu. Bimbing dia. Nang, kowe lain kali ojo niru koyok bapak ibumu, kleru dalam mengatur usaha. Duit usaha nyampur duit makan blonjo sehari-hari. Akhirnya nyampur kabeh, ora ono pembukuan, ora diawasi. Sekarang ibu, bapak akan bimbing kamu sampai berhasil. Ayo nak, kita melakukan ini sama-sama di guidance. Jangan dionek-onek ke ngono ra iso. Lho Anda ini yang butuh Saudara, bukan dia. Anak Anda ini kan menjalankan apa yang Anda pikirkan disesuaikan dengan keadaan sekarang, dengan kehebatan anak kita Saudara. Kehebatan anak kita dengan sosial media yang luar biasa, ndak gaptek kayak kita gitu loh. Anda ngomong apa ngudeng anaknya, nek kita ngomong apa panganan apa to nang, lho kok panganan to Bu iku ngajenenge Telegram gitu kan. Lho Telegram sak ngerti kumben ngirim duit to. Lah wis mulai kacau kabeh. Mah lho jual online mah. Lewat IG story, lihat nih yang like banyak langsung transaksi. Tapi mama nek jualan jangan dasteran mah. Ya timbang mama sing jualan kamu aja kan lebih cantik Tony. Loh kan lebih enak. Saudara ada 6 sikap kemarin saya sharing, saya nggak akan bahas hari ini, saya cuma sharing ke Anda. Belajar melihat masa depan tanpa batasan. Belajar saudara. Belajar melihat masa depan tanpa halangan. Yang sekarang ini, yang ada sekarang ini, itu akibat Anda yang lalu saudara. Wes tutup buku. Sekarang ini akibat dari permasalahan kita yang lalu, saudara. Itulah kenapa bagaimana kita bisa belajar melihat masa depan. Ada 2 poin yang ingin saya sharingkan pagi ini. Berkaitan dengan kita membicarakan tentang menghadapi, apa saudara? Salah. Yang pertama, saudara. Belajarlah untuk menggambar lingkaran yang lebih besar. Kalau lingkaran Anda selama ini cuma sekian, belajar menggambar lingkaran yang lebih besar. Nah, kan lebih besar. Ini tercapai, belajar yang lebih besar lagi. Tercapai lagi, belajar lebih besar lagi. Untuk memperluas lingkaran dari kecil jadi besar, Anda dan saya perlu punya passion, punya gairah. Gairah apa Pak? Gairah menjangkau orang banyak. Pak, di sekuler, Anda jual martabak manis, saya pernah cerita, di Sunter ada jual martabak. Saya dicicipi, enak kok? Oh enak. Orangnya tanya, menurut kok Gustaf, enak kayak gini, bisa laku berapa loyang 1 hari?
Sebelum saya jawab, saya ngomong, ya sebentar. Orangnya jual naik apa? Naik mobil kok. Mobilnya belakangnya baknya itu direnovasi. Jadi mobilnya bisa dibuat kemana-mana. Oke, yang kedua, dia jual di Sunter, rumahnya di mana? Oh, di Bekasi kok. Bekasi ke sini berapa jam? Ya kalau macet 3 jam. Loh, berarti pulang pergi 6 jam, 6 jam. Loh, kalau 6 jam bensinnya dihitung sak tenagane. Ya kalau gitu enggak boleh kurang satu hari, enggak boleh kurang dari minimal 60 loyang. Nek ora ya lebih baik rasa dodolan. Lah ya itu kok katanya. Satu hari lo cuman berapa? Maksimal 10 loyang. Hah? Makanannya enak Pak, bukan enggak enak, enak. Tapi enggak bisa menjangkau banyak orang. Banyak orang enggak tahu kalau ini enak. Sama Pak dengan Yesus. Yesus ngasih Anda kuasa, urapan Roh Kudus ada buat apa? Buat Anda diri Anda sendiri. Buat apa Pak? Punyalah passion untuk menjangkau orang banyak. Gairah untuk membawa mereka ke dalam keluarga Allah. Nah kalau Anda nggak bawa mereka ke dalam keluarga Allah, ngapain Allah ngasih Anda urapan dan kuasa? Suruh bersaksi, takut. Suruh sekedar senyum, takut. Ngajak untuk kenal Yesus kesaksian, wedi. Lah buat apa? Belajar melihat dari kacamatanya Yesus, saudara. Pak, Yesus nggak pakai kacamata. Oke, belajar melihat dari matanya Yesus. Saudara, Yesus itu selalu merespon semua orang yang datang kepada dia. Kemanapun Yesus ada, dari seluruh daerah itu datang, dari kota-kota datang. Selalu respon Yesus itu apa? Belas kasihan. Itu yang pertama kali. Selalu responnya belas kasihan. Yang kedua apa? Selalu strategi, saudara. Loh kok bisa Pak? Mujizat memberi makan 5.000 orang. Ini contoh yang hebat bukan? Tentang bagaimana sebuah visi yang supernatural menghasilkan sikap iman yang menghasilkan sebuah strategi untuk menjangkau orang banyak. Yohanes mempersiapkan jalan untuk munculnya pelajaran tentang mengembangkan visi yang supernatural dari Yesus. Yesus mengangkat wajahnya dan melihat kerumunan orang banyak mendatangi dia. Ia berkata kepada Filipus, ia ngomong sama Filipus, buka Yohanes 6 ayat 5-6. Yohanes 6 ayat 5-6, baca supaya Anda paham. Baca yang keras, 2-3. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Apa sudah? Kepada Filipus, apa? Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya, saudara. Kalau saya pelajari, jadi belum saya sharing sih, situasi ini menyingkapkan pandangan yang keliru. Yang pertama, sikap Filipus. Kalau Anda menghadapi masalah, jangan keliru menyikapinya. Saya berikan contoh ke Anda. Sikap Filipus ini, dia seakan-akan ngomong gini, di Yohanes 6 ayat 7, buka ayat 7. Jawab Filipus, apa saudara? Kepadanya, apa? Roti seharga 200 dinar, apa? Tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Perhatikan, ini kata lainnya, bahasa sikapnya Filipus ngomong gini, ini enggak ada dalam anggaran kita, Pak. Kita nih enggak mampu memberi Tuhan, makan orang banyak ini enggak mampu kita. Bahasa sikapnya, kita tuh sudah nyaman dengan kondisi kita.
Jadi mari kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Ojo nambahi PR Tuhan Yesus, wis talah ono anggaran, santai saja. Saudara, pandangan Filipus ini digerakkan oleh logika. Lawang Tuhan lo mikirnya belas kasihan, ngasih makan, lah kok dia jawabannya nggak ada anggaran. Ini loh sikap. Lah kan nggak ada masalah kok cari masalah. Orangnya kan datang-datang sendiri, kan bukan masalah kita. Pandangan Filipus digerakkan oleh logika. Dia ngambil sempoan, jukuk kalkulator, ia kalkulasi angka yang ada dan melihat angkanya. Dan saat itu mereka tidak punya kemampuan untuk melayani. Orang ono budget, orang ono. Jadi ia menutup pikirannya terhadap solusi, males mikir, males nyari solusi yang bisa jadi alternatif apa? Enggak mikir. Bagi dia enggak nyaman untuk berkorban sedikit lagi guna menjangkau ribuan orang. Dalam hatinya ngomong apa? Orang nyaman. Saudara, kalau setiap orang bersedia berkorban sedikit lagi saja untuk menyediakan ruangan bagi beberapa orang lagi, kita akan bisa memperluas jangkauan kita, membawa jiwa-jiwa yang terhilang ke dalam keluarga Allah. Yang paham katakan amin. Anda pikir disuruh Tuhan bangun, saya ada uangnya, ada budgetnya Pak? Demi kasih Tuhan, tidak ada. Sikap Anda dalam menghadapi masalah menentukan destiny Anda. Anda mendapatkan sesuatu yang impossible menjadi possible, atau Anda seumur urip, seumur hidup Anda selalu berkata apa? Sudahlah, tinggal nunggu matinya saja. Kita kan yang penting baik orangnya, ya kan? Kita diberkati Tuhan, anak kita enggak ada apa-apa. Ya sudah, gini-gini saja. Anda enggak pernah tanya, Tuhan lo yang tanya. Kamu enggak ngasih makan itu tak? Yang kedua saya belajar sikap Andreas, saudara. Baca Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9 ngomong apa? Yohanes pasal 6 ayat 8 sampai 9 ngomong apa? Dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Apa saudara? Di sini ada seorang anak. Di mana saudara? Di sini. Ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bahasa kasarnya nih. Kita enggak punya kemampuan atau sumber daya untuk melakukan ini semua. Punyanya loh cuman itu, dan saya yang nothing ini Tuhan. Kita loh cuman punya anak kecil tuh cuman punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saya bayangkan ya, iki ngadapi masalah koyok ngene wae. Tuhan ini ning kono loh padahal. Andreas bisa mengambil keputusan seperti itu karena sumber daya mereka melihat dengan kenyataan terbatas. Mereka memang melihat tidak punya cukup makanan untuk diberikan kepada orang-orang. Sikap ini mengesampingkan bahwa Allah akan memakai sesuatu yang Anda miliki saat ini untuk melakukan sesuatu yang supernatural. Sikap ini loh yang selalu menganggap bahwa pertumbuhan itu tergantung kepada manusianya. Salah besar, saudara. Anda menghadapi masalah, Anda jangan pernah lihat, lo manusia cuma duwe gitu. Aku lo cuma sakmene rekening lo, mapping sing utangi sakmene lo gaya apa aku iki. Disuruh bangun lo, lebih baik kan buat perkantoran bisa disewakan. Bangun mall kan malah bisa disewakan tenan-tenannya. Ngapain menjaring jiwa-jiwa lo ngapain? Wong aku yo ora ono duwite yo. Anda lupa sikap Anda
menentukan Anda ini nganggap Tuhan atau tidak. Saudara, setiap orang punya bagian untuk dilaksanakan. Setiap orang perlu berpartisipasi untuk bawa orang-orang ke gereja, bawa gereja kepada mereka. Perhatikan, akhirnya Allah lah yang menarik orang-orang kepada Dia, terus dibawa kepada Dia. Terus, ingat, seperti yang dikatakan Paulus, ia menanam, Apolos menyiram, ada yang menanam dan menyiram, tetapi apa saudara? Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Yang ketiga yang saya belajar dalam mengatasi masalah jiwa-jiwa, saudara. Apa yang saya belajar? Sikap murid-murid, saudara. Lukas 9 ayat 12, tolong dibuka. Lukas 9 ayat 12, tolong dibuka. Baca yang keras, 2, 3. Datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena alasannya apa? Di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kon golek dewe-dewe nang pelosok-pelosok. Kalau sekarang kan enak. Google Map. Hotel atau penginapan atau losmen terdekat. Beres kan? Lambian sing sebelah ndi ora ana Google Map. Enak kalau ngomong murid-murid ini 12 murid, saudara. Suruhlah mereka pergi. Ada ribuan orang yang siap menerima ajaran Yesus lebih banyak lagi. Respon muridnya ngomong apa? Suruhlah orang banyak itu pergi. Karena di sini kita berada di tempat sunyi. Ora ana penginapan. Sama-sama ndongokke Yesus, aku yo ndongokke Yesus, mosok aku sing repot. Wong kowe teko-teko dhewe ra diundang, mosok aku sing repot. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Hari itu terasa panjang. Yesus baru khotbah yang berat tentang keselamatan. Murid-murid mulai kurcuk ngeleh, lelah, tempatnya sunyi, sepi. Biasanya kan ono teng ronde, ngono kan. Mie ayam. Wah, langsung meripit pinggir. Gustaf meripit pinggir, Pak. Mie ayam siji, Pak ya. Yo sing cepet Pak, aja ngerti Yesus ngamuk-ngamuk. Iki ra ono. Batagor, Cik. Ora ono. Hari itu panjang. Yesus saja menyampaikan khotbah yang berat. Murid-murid mulai lapar, lelah, tubuh mereka mungkin kotor. Urung mandi, saudara. Mereka sama sekali tidak ingin mencari tukang roti yang punya roti dalam jumlah yang cukup banyak. Untuk memberi makan ribuan orang. Ngangkut makanan dengan bawa gerobak ribuan orang. 12 murid nggak mau repot. Dan paling penting, mereka malas bayar tagihannya. Itu paling penting, saudara. Mereka berpikir jauh lebih mudah. Kon mulih dhewe-dhewe wae, ora usah urusan ngono, ora gelem repot. Biar mereka menjaga diri mereka sendiri. Wis duaplok, rambutnya wis kuandele kaya ngono. Saudara, bukankah yang saya omongkan ini lazim terdengar buat kita-kita itu? Buat banyak orang, saudara. Males repot, males ribet. Kemarin malam saya ngomong, koyok ngene ora gelem repot, mana ada pengusaha berhasil ora gelem repot, saudara. Mana ada, saudara. Njaluke cemepak, mana ada. Mana ada. Saudara, tuayan siap dituai. Sekarang Anda harus sadar, tugas kita adalah pergi keluar. Bawa mereka masuk, yang paham katakan amin. Kita enggak boleh merasa nyaman dengan keadaan kita sekarang, Pak. Perluas perbatasan Anda. Sediakanlah lebih banyak ruang, saudara. Kembangkan iman bagi banyak orang. Ini loh poin yang kedua di malam saya ceritakan. Kembangkan iman banyak orang. Respon murid-murid terhadap orang banyak adalah reaksi yang keliru. Itu bukan masalah. Anda melibatkan Tuhan kok ngapain Anda merasa itu masalah? Itu reaksi yang keliru, Pak. Murid loh, Pak.
Kita nggak boleh membiarkan sikap yang sama menghalangi Anda selama ini, Pak. Hidupmu nggak kemana-mana. Percayakah Anda bahwa Anda bisa menjangkau kota-kota kita? Yang paham katakan amin. Untuk mengembangkan kita punya mata, yang punya visi yang luas. Seperti Tuhan ngasih visi ke Anda. Dan Anda tinggal ngomong apa? Kami peduli, Pak. Oke Tuhan, kami peduli. Kami bisa kalau Engkau tolong Tuhan. Kami bisa, kami mau, kami punya. Karena Engkau menolong, kami pasti punya. Dan kami akan lakukan. Yang paham katakan amin. Yang paham berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, kalau Anda punya hidup berkemenangan. Apa prinsip yang ketiga? Baca yang keras. Anda harus melibatkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah Anda. Di 1 Tawarikh ayat pasal 14 ayat 10 sampai 12 yang tadi kita baca, 1 Tawarikh pasal 14 ayat 10 sampai 12 dikatakan apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan jawab, majulah. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu dia maju ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud apa? Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Kalau Anda melibatkan Tuhan, kita ini cuma perantaraan Allah saja. Menyelesaikan semua masalah, saudara. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Allahnya kecil, saudara. Penyembahan berhala. Kalau Anda enggak lawan, penyembahan berhala merajalela terus. Begitu dilawan, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Kalau ada masalah, jangan lari. Tapi jangan kesusu ngadepi kalau Tuhan tidak suruh. Saudara, Anda akan menemukan solusi yang tepat atas masalah Anda. Hanya apabila Anda melibatkan Tuhan dalam penanganan masalah, apapun masalahnya. Anda perlu berdoa untuk setiap rencana, setiap keputusan yang akan kita lakukan. Coba buka Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Siapa di tempat ini punya masalah berat tapi tetap damai sejahtera, angkat tangan. Damai yang tinggi Pak. Nah, Anda lihat. Yang tinggi, biar dilihat sama yang lain. Dilihat. Tetap damai sejahtera? Tetap damai sejahtera Pak? Tetap damai sejahtera? Anda pikir berat kan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang ke-8 ngomong apa? Jadi akhirnya, saudara-saudara, apa saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa saudara? Pikirkanlah semuanya itu. Orang kena masalah, kenapa butuh damai sejahtera Allah? Kalau enggak, Anda enggak ada damai sejahtera Anda, enggak ada dari Allah. Akal Anda buntu, hati Anda ruwet, Anda akan banyak ngomong ngawur-ngawur. Anda akan ciptakan hal yang baru yang enggak ada diciptakan, ngawur kabeh, nguarang-nguarang dewe. Pertanyaan Anda itu jadi mulia enggak, saudara? Enggak. Jadi benar enggak malahan? Enggak. Jadi sedap didengar enggak? Enggak. Dan kalau itu terjadi, Anda habis, saudara. Anda habis. Jangan masuk dengan sikap yang salah. Saat Anda melibatkan Tuhan
dalam menyelesaikan masalah Anda. Maka Anda akan punya kebijaksanaan, punya hikmat, saudara. Baca Yeremia 33 ayat 3, saudara. Yeremia pasal 33 ayat 3. Banyak ayat coba yo. Iya. Pentakosta Bapak Ibu. Roh Kudus ingin ngomong banyak hal pada Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Yeremia 33 ayat 3, baca yang keras. Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Berarti Anda tahu nggak masalah Anda sebetulnya di balik masalah itu apa? Nggak tahu. Ya ono apa to janjane aku kira barbar maringan janjane iki ono apa? Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar di balik masalahmu dan tidak terpahami pikiran kita. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Nanti kamu akan tahu kayak gini. Itulah namanya terobosan. Terobosan itu artinya kemenangan yang enggak separuh-separuh, Pak. Terobosan itu kemenangan yang gilang gemilang secara rohani, jasmani, dan materi, Pak. 1 Tawarik 14 ayat 12 ngomong apa? Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Anda baru tahu toh. Akhirnya wong Filistin kira ora wani meneh dengan Allah yang hurufnya kecil, itu berhala-berhalanya. Lalu Israel membakar habis atas perintah Daud, habiskan semua itu berhala. Saudara, mari kita buka Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16, baca yang keras 2-3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Berikutnya ngomong apa? Sedang kamu ora ngerti apa yang akan terjadi besok. Anda kalau ngomong pakai kepandaian dan hikmat Anda sendiri, Anda pikir itu jalannya. Firman mengatakan apa? Sedang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Harusnya diajari bersikap lagi. Diajari bersikap lagi. Apa saudara? Sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya. Apa saudara? Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu karena kehendak Tuhan. Nek ora dikongkon, belajar untuk tunduk dan diam. Yang paham katakan amin. Belajar, saudara, belajar. Harusnya, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Itu yang benar. Tapi 16 ngomong apa? Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Demi kasih Tuhan Anda paham. Itulah kenapa selama kabar baik diberitakan pada orang miskin, walaupun kemampuan kami terbatas, kami tetap terus mengupayakan kepada Pak Doni dan tim dengan semua tim Komsel untuk menjangkau dengan program Lantera Berbagi. Kita belajar melayani Kota Semarang sampai menyeluruh. Sambil saya pelan-pelan ngatur uang untuk bisa mengatur Lantera Berbagi, bisa melayani kota-kota terdekat. Entah itu Solo, Jogja, Kudus, Demak, Purwodadi.
Sampai terus minta hikmat sama Tuhan akan melayani. Enggak cuma Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai luar pulau. Terus akan berlanjut sampai saya mati. Akan melayani pulau-pulau bahkan negara-negara, saudara. Padahal sekarang ya semampunya. Saudara, kecakapan, skill, itu gabungan antara keterampilan bekerja dengan Tuhan, kemampuan mendengar suara Tuhan, kemampuan membedakan suara Tuhan, pengenalan akan Tuhan, tahu batasan permohonan, tahu perasaan Roh Kudus. Itu loh saudara. Kalau Anda bersama dengan Tuhan, Anda masih imanku kuat Pak, nek merem jawaban terjadi, melek lemes Pak. Anda belajar memproklamirkan, proklaim sesuatu yang disampaikan oleh orang yang punya otoritas, yang dikasihi Tuhan. Belajar untuk proklaim, untuk ngomong saudara. Itulah kenapa kalau Anda lihat fakta ilmiah, bukan yang supernatural, yang natural saja. Contoh, benda dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Sesuatu yang supernatural itu jangan melupakan yang natural. Proklaimnya, ngomongnya iman yang gede, enggak apa-apa. Tapi ingat, saya kemarin cerita 2 malam berturut-turut, suatu hari saat ada film Superman lagi booming-boomingnya, anak ini, ada seorang anak minta dibelikan baju Superman. Orang tuanya sayang sekali pada anaknya diberikan baju Superman, tapi dia nggak ngawasi. Orang tuanya sayang tapi nggak ngawasi. Setelah dia pakai baju Superman di apartemen yang tinggi, anak itu buka jendela dan anak itu ngomong apa? Superman, terbang dari sana. Dipikir itu sungguhan bisa terbang. Itu hukum natural. Jangan dilanggar karena ada hukum gravitasi. Tapi Anda jangan lupa, Petrus jalan di atas air harusnya secara hukum natural apa saudara? Tenggelam, karena berat jenisnya kan berat. Tapi Petrus dalam tangan Tuhan, dia mengalami hukum supernatural. Jalan di air dia bisa melawan hukum natural. Karena Tuhan Pak. Nah secara natural partikel Tuhan, kalau Anda mau betul-betul meneliti, saintis meneliti, kalau Anda memproklamasikan sesuatu yang dari Tuhan, Anda lemah, nggak kuat. Tuhan karena Engkau yang suruh, aku pasti bisa, aku akan begini, karena Tuhan yang suruh kan. Secara partikel Tuhan, secara saintis, partikel terkecil yang dianggap menyusun semesta ini, diteliti di komputer, partikel-partikel ini akan membentuk sebuah lagu yang akan mengarah ke sana. Pada pembedahan otak, kalau Anda lihat di otak kita, kalau salah satu syaraf itu kalau dibedah ya, satu aja disentuh, bagian tertentu bisa gerak loh saudara. Misalnya disentuh, tek gitu ya, iso gerak, lah itu syarafnya di sini. Kalau Anda bicara negatif, maka Anda akan ngomong semua organ, ya negatif. Itulah kemarin beberapa saat yang lalu saya lupa, saya ngomong kan, coba kencangkan tangannya, ngomong saya kuat, diturunkan, enggak kuat. Saya kuat, karena partikelnya ngomong kuat. Begitu kita ngomong sakit saya sakit, langsung gelek loh, kok iso ngene yo, saya kuat, saya COVID, langsung plus. Kok aneh? Itulah namanya proklaim Pak. Kalau itu digabungkan, Anda punya kesimpulan perkataan dengan firman Tuhan dan kita deklarasikan, itu sangat penting. Perkataan firman Tuhan, perbanyak menyembah Tuhan, maka kita akan melihat partikel Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Karena Tuhan yang suruh. Cuman imannya kita nggak nututi sampai sana, makanya kita maksa. Sesuai yang Tuhan mau, sesuai yang Tuhan mau. Tuhan tuh inginnya cepat Pak, tapi kitanya yang nggak nututi, kita yang lambat. Saya punya satu cuplikan sih. Sama-sama mancing, tapi yang satu ini punya sesuatu yang berbeda. Silakan bro.
Piye, mancing. Sing liya stres. Ora mau ora tonton to. Anda datang esok bar saat teduh sama Pak Andrian pagi-pagi. Semua baik. Langsung Om Erik mulai mancing. Berangkat Mbak Kahil. Semuanya sing mancing stres. Iki ora suwene ra karuan to ya ampun, ya ampun. Lalu Anda datang. Happy. Entuk. Apa sih susahnya? Kenapa Anda stres? Kenapa Anda down? Tuhan tuh inginnya cepat, tapi kita begitu lambat. Kita harus minta Tuhan ajari dan jalan bersama Dia. Yang mau berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ajari aku punya insting rohani yang sama dengan Engkau Tuhan. Insting rohani kita keluar. Jika kita memburu pengertian tentang rahasia kehidupan dari Tuhan, barulah kita diajari Roh Kudus kebenaran demi kebenaran. Hingga kita menghadapi suatu masalah, insting kita muncul. Jangan berhenti hanya puas di bahasa roh dan karunia, saudara. Tapi biarkan hari demi hari kita berjalan bersama Roh Kudus. Dan terjadi perubahan yang radikal. Yang paham katakan amin. Saudara, tim pujian maju ke depan. Dalam diri kita sebagai manusia fana dan terbatas. Ingat baik-baik. Minggu depan kita lanjutkan. Dalam diri kita sebagai manusia yang fana dan terbatas. Ada kuasa yang kekal dan tidak terbatas. Yang mau katakan amin. Terkadang jika menginginkan sesuatu, kita harus belajar bersabar, Pak. Enggak semuanya tuh harus sekarang. Kenapa? Anda dan saya diajari, nang sing mbok jaluk saumur uripmu, seumur hidupmu yang kamu minta, selalu buat kamu terus, enggak pernah mikiri umatku. Nah, apa sih yang kamu minta enggak dikasih? Semua dikasih, tapi kamu enggak pernah tanya, apa isi hatiku untuk umatku. Makanya kamu ku proses nak rak lungon dindi karena kamu terlalu egois. Mikir saudara, mikir. Kalau kita nggak bisa mensyukuri keadaan kita saat ini, kita akan sulit percaya sama Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang hebat untuk Anda dan saya. Yang paham katakan amin. Saudara, kita perlu Roh Kudus. Kita perlu masukkan orang lain untuk memperbaiki diri. Kita perlu rendah hati untuk menerima nasihat. Daripada Anda saling menjatuhkan, saling memaki, saling menyalahkan. Lebih baik Anda saling mengasihi dan saling membangun lewat tindakan nyata sehari-hari. Agar Anda dan saya bisa sama-sama menghindari kesalahan, menghindari pelanggaran, saudara. Gak mudah, tapi mungkin enggak kita bisa memilih untuk menghindari masalah? Mungkin kan? Wis nek koyo ngene repot Tuhan. Capek aku. Aku wis kurang istirahat, capek. Lemes aku iki, capek aku iki. Kita bisa punya pilihan untuk menghindari masalah kok. Tapi saya hari ini mengajak Anda untuk ngomong gini ya. Setelah, kenapa kamu enggak milih untuk meresponi masalah dengan benar, saudara? Benar gak? Tuhan terima kasih, kau izinkan aku digerakkan hatiku untuk melalui ini. Siapa di tempat ini yang pernah sakit hati yang katakan? Sakit hati? Cuman sedikit. Yang enggak pernah sakit hati seumur urip angkat tangan. Anda malaikat luar biasa. Kalau Anda sakit hati, Anda ngomong ini, salahku ki apa? Berarti kan? Ampuni saja. Amin. Anda nggak akan maju. Diproses buntu, Pak. Kenapa? Sakit hatinya. Buntu. Yang rugi siapa? Orang yang musuhin Anda atau Anda yang rugi? Kita yang rugi. Ampuni aja. Mengampuni itu perintah Tuhan, bukan himbauan. Maka Tuhan menghimbau,
ampunilah dia yang bersalah kepadamu. Oh, itu dudu himbauan, itu perintah. Hatimu damai, sukacita sujud mengalir. Anda diberikan hikmat, ayo nak maju nak. Saat Tuhan maju, saat hati kita hancur, dipulihkan Tuhan. Tuhan tidak pernah jalan di belakang, Pak. Nek jalan di belakang ki kentir berarti. Ayo maju. Ayo maju. Lah kene iki awake rontok kabeh kok. Tuhan akan jalan di depan. Tuhan, aku sakit, Tuhan. Sakit. Ayo. Ayo. Sakit. Bangkit. Ayo. Tuhan jalan di depan. Nggak pernah ninggal kayak, Tuhan aku mau pingsan. Dipegang, dipeluk. Sing kuat. Ayo. Ayo. Lemas Tuhan. Wis salah. Ayo. Anda bayangkan kalau Anda sekurus kayak Pak Budi, Pak Hadi yang kurus-kurus enak. Lah nek aku sing doyong terus ya apa? Loh, jangan punya gambaran saya doyong betulan loh saudara. Nek saya geblak nang kene sapa sing ngangkat coba? Tuhan akan ngomong apa? Ayo. Dengan kepaknya Tuhan membawa kita terbang tinggi di tengah badai. Bukan ngenteni badainya surut, bukan. Dengan kepaknya Tuhan membawa kita terbang tinggi di tengah badai. Yang paham katakan amin. Bangkit berdiri sama-sama. Punyai keputusan yang benar. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Amin saudara. Saudara, pagi ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Letakkan cawan Anda, angkat hatimu untuk menyembah Dia. Satu pujian. Tadi pagi saya bangun hanya gara-gara ada nyanyian di telinga saya. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan Yes, Lord. kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau
dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Hari ini saya tidak tahu Anda punya permasalahan apa. Saya tidak tahu Anda sedang dicuram-curamnya masalah, atau Anda sedang mulai bangkit, mulai naik. Anda tapi sudah kehabisan tenaga, Anda lelah, Anda hampir menyerah. Bahkan Anda datang ke sini, sebenarnya Anda sudah merasa kok gak ada solusi ya Tuhan. Tapi hari ini saya harus ngomong demi kasih Tuhan, punya respon yang benar. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Izinkan Tuhan ngangkat Anda dari tengah badai sekalipun. Walaupun badainya masih ada, Tuhan tuh ngangkat Anda dari tengah badai, saudara. Amin, saudara. Angkat hatimu, angkat suaramu, tutup matamu, arahkan pada Dia. Nyanyikan lagu ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman ya, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Biarlah firman pagi hari ini termeterai dalam nama Yesus. Kami bawa segala pergumulan kami, semua masalah kami sesuai dengan izin-Mu Tuhan. Kami tutup pagi ini dengan doa Bapa kami. Katakan yang keras doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita lihat pengumuman. Hebatnya kuat tangan-Mu, tiada terkalahkan. Perbuatan-Mu nyata, janji-Mu iya dan amin untuk selamanya. Engkau Tuhan setia, Tuhan berperang gantikan kita. Saksikanlah kuasa-Nya, Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongan.
perbuatanmu nyata, janjimu iya dan amin untuk selamanya. Engkau Tuhan setia, Tuhan berperang gantikan kita, saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya. Tuhan berperang gantikan kita, saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya sempurna. Pertolongannya sempurna. Janganlah takut, berdiri teguh. Tuhan yang sanggup membelah lautan. Hal yang tak mungkin mudah bagimu, Yesusku, Yesusku. Janganlah takut, berdiri teguh. Tuhan yang sanggup membelah lautan. Hal yang tak mungkin mudah bagimu, Yesusku, Yesusku. Tuhan berperang gantikan kita, saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya. Tuhan berperang gantikan kita, saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya. Tuhan berperang gantikan kita, saksikanlah kuasanya. Dia yang pertama membela kita, takkan pernah terlambat pertolongannya sempurna. Takkan pernah terlambat pertolongannya sempurna. Woi bro, mabar yuk. Boleh. Lagi. Yes. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Well played. Yes, victory tuh. Victory cuy. Victory! Lagi nggak? Bosan nih, main Cooking Mama yuk. Cowok main Cooking Mama, mending PUBG cuy. Udah. Ih, gak sabar banget, besok kita pergi bareng. Ya, jangan lupa ya pakai baju warna putih. Soalnya kan kita di sana bakal foto bersama nih. Deh, jangan lupa juga bawa baju ganti karena di sana tuh ada wahana air. Kalau basah kan repot ya kalau nggak bawa baju ganti. Bener banget, kasih lo udah ngingetin. Sama-sama. Katanya mereka ngapain sih? Samperin yuk. Hei kalian, suntuk amat sih. Iya ngapain? Bosen nih main game mulu, butuh healing nih gua. Loh, kalian belum tahu? Tahu apa? Itu loh, LDC bakal pergi bareng-bareng ke Saloka. Taman Saloka, taman film itu. Iya bener, jadi LWC bakal adain LWC healing gitu tanggal 29 Juni 2023 ya. Kita berangkat dari gereja nih, kumpulnya jam 6 pagi aja. Terus pakai dress code putih, biar kompakan gitu. Jangan lupa bawa tumbler minum, jaga-jaga. Nanti kan pasti sana bakal haus. Bener banget, terus cuma bayar 150.000, kalian bisa main semua wahana yang ada di sana. Terus dapat 2 kali snack dan 2 kali konsumsi. Waduh, aku nggak ada uang sekarang nih, gimana? Tenang aja, kan ada 5 kali pertemuan lagi nih di LWC. Jadi ada sistem tabung menabung, kalian bisa setor uang kalian ke ketua komsel kalian masing-masing. Misal kalau belum punya komsel bisa setor ke Mas David atau enggak ke Kak Jo aja.
Aku ada nih uang sekarang, kalau biar lunas sekarang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Jadi sistem nabung itu untuk meringankan, nggak langsung bayarnya mabrek. Oh oke nih uangnya. Makasih. Waduh, jadi nggak sabar nih ke Iya, Saloka nih. Bener banget, jadi jangan lupa ikutan ya di tanggal 29 Juni 2023. See you, God bless you. Haleluya, kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPI Lantera, adakah? Puji nama Tuhan, kita semua adalah jemaat yang setia. Oh ada Bapak, silakan berdiri Pak, kita mau berkenalan lebih jauh. Selamat datang Ya, Bapak, welcome sampai Bu. berjumpa kembali besok Sampai minggu, ketemu kita lagi akan minggu beribadah depan ya Bapak bersama-sama. Ibu ya. Bapak Ibu, kalau Anda punya putra atau putri yang sudah lulus S1 dan Anda, putra putri Anda lihat dia tergerak untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Tadi malam saya sudah juga ngomong sih hanya ke beberapa orang tempo hari. Tadi malam saya sudah ngomong, kalau memang Anda lihat putra-putri Anda ini digerakkan untuk melayani Tuhan, saya mencari asisten pribadi yang untuk dalam pelayanan Bapak Ibu. Karena saya melihat kebutuhan ini sangat penting dan jangan khawatir karena secara hukum natural kalau orang dipakai Tuhan dan dia tidak punya pendapatan yang cukup, otomatis dia akan stres untuk menghadapi kehidupan. Untuk itulah kemarin istri saya ngomong, sudahlah untuk jadi asisten pribadi kamu dengan persyaratannya Anda bisa tanya Mistika ataupun Bro David atau Anda tanya Bu Minarni. Kalau Anda melihat di awal ini, dari awal Anda ingin, wah anakku ini memang tergerak ke sana sih. Dan dia punya kemampuan, Anda lihat, silakan Anda bisa nyuruh anak Anda untuk daftar di tim kami. Bisa lamaran dititipkan dengan Mistika, nanti saya tidak akan ngurusin wawancara, semuanya diatur oleh tim konsultan kami. Di mana yang punya tim konsultan ya saya sendiri Bapak Ibu. Tim kami sendiri yang akan wawancara. Jadi dari awal bantu dalam doa yang terbaik supaya pelayanan ini semua akan bisa bertumbuh dan berkembang sesuai yang Tuhan inginkan. Yang juga katakan amin. Mari kita bawa amplop persembahan tangan kanan kita. Anda juga bisa melalui transfer ataupun kris, QR code. Angkat tangan kita, berdoa, Bapak ini tangan-tangan yang terangkat. Kami bawa persembahan hati, kami bawa hati kami bawa semua seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya kami ada di tempat ini, itu karena Kau gerakkan Bapak. Kami tidak mau lagi berbicara Engkau tidak bisa, Engkau tidak mungkin. Apa yang Kau suruh, walaupun buat kami tidak ada anggaran, tidak ada budget. Tapi kami sudah belajar dari sikap murid-murid-Mu. Kami hanya mau tunduk di hadapan-Mu. Apa yang kami tabur, yang kami tuai, itu yang terbaik karena Engkau yang punya kehidupan kami. Kami menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Mari kita aminkan doa berkat ini sebelum kita pulang. Angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Biarlah hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami punya visi-visi yang baru, yang besar, yang luar biasa. Dan kami tahu semua yang tidak mungkin dalam hidup kami jatuh ke tangan-Mu. Semuanya menjadi mungkin, bahkan berakhir dengan luar biasa, penuh dengan keindahan. Dan kita semua yang mau mengambil visi Tuhan, mau hidup di dalamnya, dan mau dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. God bless you.